Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-134. Konten kayak gini, segmen kayak gini saya sudah bikin 134 pekan, yang insya Allah setiap Senin jam 19.30 saya upload segmen ini, yang intinya sebetulnya studi kasus buat saya pribadi, dan saya bikin kontennya mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Jadi saya sambil menyelam, minum air. Buat yang di bedah tokonya, cek aja di ganirozaki.com. Di situ ada dua ya, yang berbayar sama yang gratis, cek aja di situ. Yang gratis insya Allah masuk ke segmen ini, dan yang berbayar insya Allah bisa ngebuka blind spotnya teman-teman. Bukan untuk meningkatkan penjualan, tapi mudah-mudahan bisa ngebuka blind spotnya teman-teman. Dan video ini tokonya nggak submit ke Google Form, tapi karena saya lagi serius untuk jualan eh, tentang sekolah, karena untuk kenaikan kelas atau back to school nanti di bulan Juni Juli. Jadinya saya lagi studi kasus, nama tokonya adalah Seragam Putra Putri. Ini tokonya luar biasa. Luar biasa. Ini saya studi kasus dan apa? Dan saya bikin kontennya. Ini orangnya nggak submit Google Form ya, tapi eh apa? Tapi karena ini kan bisa dibuka sama-sama ya, bisa dibuka sama-sama. Ya mudah-mudahan kalau ada orang yang nonton di sini nggak sakit hati karena di review oleh saya, karena kan ya kita bisa sama-sama lihat ya, ini open to public. Oke. Ini tokonya namanya Seragam Putra Putri. Kenapa saya mau review toko ini? Karena saya nyasar ke toko ini karena dia punya produk yang lagi tren. Dan tokonya toko baru. Wah, sesuatu banget. Ini sesuatu banget. Jadi ceritanya saya lagi googling, search soal sekolah-sekolahan, termasuk ini celana sekolah seragam ya. Seragam saya search celana SD, lalu saya sort berdasarkan yang terlaris. Ini terlaris, udah saya sort terlaris, dan ini muncul biru-biru ini adalah pakai tools saya. Tools saya namanya GRRND, itu bisa munculin tanggal upload. Jadi fitur utamanya ini, munculin tanggal upload, karena sesuatu banget. Contohnya, produksi toko tersebut. Mana? Nah ini dia, produk toko tersebut. Dia 2 bulan upload, udah 57.000, baru 2 months nih, 2 months 11 days, 2 bulan 11 hari, dia sudah 541 terjual per bulan, sesuatu. Dan dia nggak main branding, karena namanya aja Seragam Putra Putri, nama generik ya, nama generik, ini sesuatu. Jadi teman-teman kalau nemu produk kayak gini, ngedeteksinya pakai tool saya, harganya 500.000, insya Allah seumur hidup, cek aja di ganirozaki.com. Di situ bisa lihat tanggal upload. Fitur utamanya itu, fitur lain juga banyak yang menurut saya manfaat banget buat teman-teman R&D. Karena saya pribadi saat ini lebih fokus nyari produk daripada fokus banyak-banyak iklan. Oke. Okay? Nah, ini sesuatu saya nyasar ke toko ini karena lihat produknya ini. Kalau saya klik, ini ya baru 2 bulan udah 906 sold. Ini sesuatu banget. Dan pas lihat tokonya, Seragam Putra Putri, dia penilaian 400 baru 3 bulan. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Menurut saya 3 bulan 100 juga udah oke. Karena kalau 100 berarti 90, 180, karena angka saya satu terjual per hari itu adalah magic numbernya saya. Kalau ada produk yang satu terjual konsisten per hari minimal satu, itu saya kategorikan best seller. Dan ini tokonya udah 3 bulan 400 penilaian, berarti terjualnya sekitar 800 resi sekitar ya. Dan mungkin produknya mungkin 900 atau 1000 resi. 1000 pieces 3 bulan. Luar biasa, luar biasa. Asli. Dan ini toko baru keren. Jadi kalau teman-teman nemu toko yang kayak gini, perlu diamati, ada sesuatu. Dan hati-hati. Sekarang banyak pelaku fake order. Satu, pelaku fake order. Kedua, datanya dibiaskan oleh Shopee. Dan ketiga, toko yang beneran memang lagi trending. Kalau saya lihat ini tokonya yang beneran trending. Tokonya beneran trending, 3 bulan 400 penilaian, dan produknya yang tadi, yang ini 2 bulan udah 906 sold. Ngeri, hebat, hebat. Komentar saya, pertama, ini toko peternak. Ini peternak, saya cukup yakin 90% lah. 90% saya yakin beliau ini peternak. Karena terlihat dikelola profesional. Indikasinya apa? Pertama, dia langsung harga coret nih. Harga coret 167.000, langsung 68.000. Celananya ini 111.000, langsung 33.000. Profesional. Kalau yang newbie pasti nggak langsung main harga coret. Terus vouchernya juga banyak yang aktif. Nih,
vouchernya nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau yang newbie kurang paham kalau voucher itu penting. Jadi voucher itu penting untuk engagement. Apa yang lagi lah kalau saya bahas. Belum lagi fotonya nih, seragam ya, seragam. Ya foto seragam maksudnya fotonya ada template-nya. Berarti kan nggak main-main ya editingnya ya. Walaupun simple, sebetulnya simple tapi kan ini butuh effort. Kalau newbie, newbie banget susah. Susah kepikiran hal itu ya. Terus ininya bannernya up to date 33 pixel walaupun ini telat upload mungkin ya telat ganti. Lalu oh ini kelihatan pro sih, kelihatan pro dan tiap produknya ada videonya. Tiap produknya ada video. Saya cukup yakin ini adalah peternak alias ini bukan toko utamanya. Toko utamanya apa? Saya sudah mengantongi beberapa nama sih tapi nggak akan saya bahas di sini. Oke. Jadi ini produknya seragam dan dia peternak toko dan ini bukti bahwa ternak toko tuh possible teman-teman. Makanya saya sama Mas Sony Kurniawan, ya belum tahu Mas Sony Kurniawan cek aja search aja di YouTube Sony Kurniawan, YouTube-nya keren. Saya bikin bootcamp ternak toko. Jadi bootcamp ini seperti kelas, seperti workshop tapi agak beda dikit. Kelebihannya adalah kita tiap minggu Zoom. Jadinya terpantau, bukan sekali doang dengerin terus prakteknya sendiri enggak. Kalau bootcamp ini selama 8 pekan ada modul-modulnya, modul dari saya, modul dari Mas Sony dipelajari, praktek, lalu kita Zoom diskusi. Modul selanjutnya dipelajari, praktek, Zoom diskusi. Jadi ada prakteknya, ada waktu prakteknya. Oke, itulah namanya bootcamp. Cek aja di ganirozaki.com di situ. Per video ini dibuat launching batch 3 sama batch 4. Mudah-mudahan slotnya masih ada. Dan insya Allah nanti ada batch selanjutnya per 2 bulan berarti ya. Ini batch 3, batch 4 sampai bulan Juni. Nanti batch 5, batch 6 mungkin bulan Juli mulainya. Mungkin insya Allah. Oke, ini bukti bahwa beternak itu possible. Dan beternak toko itu praktek yang sudah mahfum sebetulnya. Sudah mahfum dilakukan oleh orang-orang. Buat teman-teman yang belum praktek, daripada senggol sana senggol sini, daripada belajarnya lama, mending bayar saya sama Mas Sony, belajarnya jadi lebih cepat karena langsung dapat materi-materi dari pengalaman saya sama Mas Sony untuk ternak toko. Oke. Bootcamp saya sama Mas Sony cek di gamegalzuki.com. Lalu yang kedua, ini nggak masuk akal. Harga jualnya di luar Nurul. Sejujurnya saya udah mantau toko ini sekitar sebulanan. Saya langsung mencoba R&D produk yang sama. Saya sudah beli juga sampelnya ke toko tersebut. Ini contoh nih produk yang celananya ini yang lagi trending banget. Celana SD kelas 1 nih. Harganya dia jual 33.500. Dikurangi voucher ya 34.500. Ya katakanlah 33.500. Kok 900? 33.500. Saya sama tim udah R&D nih, udah bikin polanya, ternyata butuh 0,9 yard. 0,9 yard untuk satu pieces, untuk ukuran yang sama ya. Sebenarnya 0,88 sekian lah, tapi saya buktiin 0,9 yard. Yard. Lalu harga kainnya, kalau saya di daerah Bandung, saya nemuin harga kain yang sama yang tercantum di sini, namanya pakainya adalah Nagatex ya. Beliau pakai Nagatex Premium tulisannya, tapi di kota saya nemunya Nagatex biasa, nggak tahu yang premium seperti apa. Oh ini bukti lagi ya, dia nih nggak newbie karena pakai emoji gini dan ini ya bukti nggak newbie aja. Terus harganya saya udah survei Nagatex di kota saya harganya 25.000 per yard. Alias ya kalau dikalikan ini sekitar 23.000 mungkin, 23.000 rupiah. Belum ongkos jahit. Kalau plus ongkos jahit katakanlah 10.000. Ini aja udah 23 tambah 10.000 udah 33.000. Ini belum yang lain-lain, belum safety factor. Biasanya saya kasih safety factor di sini. Jumlah yard berapa, kain berapa, biasanya saya kasih safety factor 1,15 kalau saya. Karena kan kain itu enggak, misalkan kita beli kain 100 yard dan kita 101 yard ya. Karena kain itu kan nggak bulat ya. Terus bahan kita misalkan satu piece-nya 2 yard. Berarti kan kalau kita beli 101 yard, itu kalau dibagi 2 yard cuma dapat 50 plus X. X-nya itu kan dibuang, nggak bisa jadi satu pieces. X itu dibuang. Jadi saya selalu pakai safety factor, angka saya itu di 1,15. Jadi kalau hitungan HPP saya beneran 0,9 dikali 25 kali 1,15 ditambah ongkos jahit ditambah
packing dan lain sebagainya. Ini nggak masuk akal. Angka saya, R&D saya ini minimal 33.000, sedangkan si toko yang tadi jualnya 33.500. Buset. Ngeri ya. Ngeri. Kemungkinan sih karena ini bukan orang newbie, kemungkinan dia lagi bakar uang. Dan ini praktek yang sudah banyak orang lakukan juga dan memang berhasil. Apalagi nanti ketika lagi tren, ketika orang lagi banyak nyari celana, ini kalau saya jadi si masnya akan saya naikkan pelan-pelan, Dan itu saya lakukan juga, sering saya lakukan menuju Lebaran dan lain sebagainya. Jadi awal-awal bakar uang dulu sampai konsisten, sampai kebentuk algoritmanya, nanti pelan-pelan naikin, pelan-pelan sekali. Eh apa ya? Pelan-pelan itu dalam artian betul-betul pelan-pelan. Misalkan Rp100 per hari, misalkan Rp500 per minggu, itu pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Nanti customer pun nggak akan sadar kalau itu naik. Bahkan kalau yang mengkambing hitam algoritma, algoritma pun nggak akan sadar kalau itu naik karena pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi ini di luar Nurul sih. Kalau dia jualan harga segini terus, bagi saya dengan kapasitas produksi saya, dengan kapasitas saya yang terbatas, 33.500 di luar Nurul saya. Ini komentar saya yang kedua. Komentar yang ketiga, ini setelah saya riset ini itu, back to school itu ada yang main komoditi. Komoditi itu adalah produk-produk yang nyaris tiada pembedanya. Kayak buku. Buku kan gitu-gitu aja ya. Pembedanya paling mereknya apa? Ada Sidu, ada Kiki, ada Big Boss, ada apa. Tapi kan sama-sama kertas. Jadi diferensiasinya itu sedikit sekali. Terus seragam. Seragam juga kan ya putih, ya merah, ya biru, ya abu-abu kalau SMA. Ini kan komoditi ya, produk-produk karakter komoditi. Dan masih banyak lagi yang lainnya, ATK kayak atau apa. Ini main di sini berat, harus kuat modal karena harus nekan HPP. Jadi main di sini menurut saya berat. Jadi saya pribadi tadinya saya pengen banget main seragam, tapi sekarang lagi mempertimbangkan main gak ya di area komoditi karena pasti tipis banget dan butuh modal yang gede untuk nekan HPP. Tapi kalaupun main, nggak perlu khawatir teman-teman. Oke, yang produk ini murah banget 33.500. Katakanlah yang tadi itu si produk yang tadi yang 33.500 kan tadi 400 terjual per bulan. Kan nggak ada di Shopee ini yang conversion rate-nya itu 100%. Nggak ada. Paling gede juga 30% saya pernah lihat. 40% saya pernah lihat. Kadang lagi obrol dan seterusnya. Yang the best, yang umumnya ya 2-3%. Jadi 33.500 ini 400 terjual per bulan. Jadi kalau kita urutkan mungkin aja nih kalau ada yang jual 60.000 itu 1 per bulan. Jadi kan terdistribusi seperti itu. Itu logika standar sekali sih teman-teman. Jadi entah apa pertimbangannya, nggak semuanya ketika nyangkut di produk yang 33.500 tadi akan beli. Pasti akan loncat ke sini atau ke sini atau bahkan ke yang 60.000. Entah itu ada pembeda, entah itu karena faktor apa, wallahu alam. Jadi sebetulnya kalau main komoditi nggak harus termurah, memang termurah lebih mudah, tapi nggak harus. Jadi nggak wajib. Kalau mau main termurah ya itu siap berdarah-darah, siap perang, tapi nggak wajib. Jadi Jadi kalau mau main di komoditi pun ya bisa-bisa aja, tapi jangan harap orderannya sekencang yang termurah, jangan harap. Dan saran saya sih, kalau saya sih ya lagi mencoba mencari yang non komoditi. Non komoditi itu apa yang ada diferensiasinya? Mungkin misalkan banner sekolah kayak baju gurunya mungkin, terus apalagi ya jilbab pesantren, gamis pesantren, sarung pesantren, songkok pesantren yang mungkin diferensiasinya lebih ada. Jadi ya begitulah. Ini riset saya, ini studi kasus saya yang saya bikin kontennya di YouTube ini. Alhamdulillah. Jadi itu aja teman-teman video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa yang tadi yang mau tools saya harganya 500.000 seumur hidup insyaallah. Cek aja di ganirozaki.com, di situ ada cek yang GR R&D. Bisa ngedeteksi tren kayak tadi. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.